sih yang rahasianya bagaimana sih seorang VTuber ini bisa menikmati hasil yang begitu fantastis. Tamu kita pada malam hari ini itu adalah seorang yang profesional sekali, ya. Saya tahu beliau saat ini sebagai seorang area manager, beliau mengawali karirnya itu di tahun 2004 ya, kalau nggak salah saya berbicara dengan beliau itu, artinya sudah belasan tahun dan beliau sudah sangat profesional di pekerjaannya beliau. Nah, di sela-sela kesibukannya saya ingin bercerita, saya ingin meminta cerita beliau bagaimana bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari aplikasi VTube. Saya akan mengundang Bapak Waheri Priyanta. Saya persilakan untuk Bapak Waheri, namun sebelumnya Pak, sebentar, kan dulu remote kepada Bapak. Oke, silakan Pak Waheri. Mari kita sambut tamu kita pada malam hari ini, Bapak Waheri. Oke, Pak Waheri. Selamat malam, Pak Waheri. Selamat malam, Pak Irwan. Terima kasih. Ya, Pak Waheri. Luar biasa ya, Pak ya, dasi kupu-kupunya. Benar-benar ini ciri khas Pak Waheri banget. Iya, semangat. Oke. Oke. Pak Waheri, gini Pak. Jadi gini, di sini ada sekitar 803 partisipan yang siap untuk mendengarkan cerita Pak Waheri. Saya cuma pengen tahu dulu nih Pak. Ya, kita tentu ya plus buat teman-teman semua. Tapi saya pengen tahu nih Pak, boleh nggak sih Pak Waheri ceritain sedikit latar belakang Pak Waheri itu sebenarnya apa, dan mungkin boleh berikanlah sebuah dongeng buat kita. Coba Pak, silakan. Latar belakangnya apa sih Pak? Ya, terima kasih. Selamat malam VTuber seluruh Indonesia ya. Apa kabar? Semoga kabarnya luar biasa ya. Luar biasa pejuang-pejuang semua ya, para VTuber di seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan seperti yang dikenalkan Pak Eman tadi bahwa saya Waheri, saya dari Semarang. Saya ini masih aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta ternama di Indonesia, dan saya ditempatkan di Semarang sebagai area manager. Jadi boleh dibilang waktu saya itu sangat terbatas karena saya kesibukan sebagai seorang manajer di perusahaan swasta. Nah, Pak, sebelumnya saya mau motong sedikit, Pak. Berarti Bapak di saat ini masih aktif sebagai area manager di pekerjaannya saat ini. Pak. Oh, artinya sebenarnya Bapak menjalankan VTube ini apa ya? Maksudnya sembari ya, Pak ya? Nggak langsung full time, langsung Bapak menguasai langsung semuanya gitu, tidak ya, Pak ya? Nah, cerita sedikit lagi ya. Ya, jadi saya gabung ini sudah dari awal VTube ini dari 15 April. Ya, perjalanannya sangat panjang dan saya memang di sela-sela kesibukan ini ya intinya saya itu disiplin sih menjalankannya. Disiplin dengan jadwal-jadwal saya untuk khusus VTube. Karena kenapa saya sebagai karyawan pastilah waktunya terbatas ya. Bapak Ibu semuanya pasti VTuber yang masih bekerja juga paham ya, kalau kita sebagai karyawan itu pasti waktunya sangat terbatas. Nah, yang saya jalankan di VTube ini ya hanya disiplin saja sebenarnya. Disiplin dan waktu jadwal-jadwal tertentu tim kita sampai paham. Jadi kalau misalnya saya udah bangun pagi nih jam 5 itu sudah on, nah itu udah teman-teman subuh kita udah mulai ya online sama kami, sama kita gitu. Terus nanti siang dilanjutkan lagi, nah malam pasti kalau malam sampai sakaan tuh sampai dari jam 7 sampai jam 12. Nah itu saya jalankan dengan disiplin aja sih. Sudah paham teman-teman di tim saya bahwa dengan disiplin ini kita bisa, alhamdulillah saya ya terima kasih ke teman-teman semua ya. Juga saat ini platinum ranking. Jadi berarti Pak Waheri menjalankan aplikasi VTube ini sampai saat ini sudah menjadi seorang platinum ya Pak Waheri ya? Iya, betul. Pak, kalau boleh tahu, kan tadi Pak Waheri ada sempat ngomong kalau misalnya Bapak tuh menggunakan disiplinnya. Boleh nggak sih Pak diceritain disiplinnya itu secara spesifik kayak gimana? Yang kita tahu ya Pak, secara gambarannya adalah seorang area manager ini kan tugasnya banyak. Bapak memimpin sebuah perusahaan, benar gitu ya Pak ya? Memimpin sebuah bagian divisi, benar ya Pak ya? Nah, boleh nggak sih Pak spesifik gitu disiplin itu kayak gimana gitu? Buat teman-teman mungkin yang juga
kebetulan mungkin punya latar belakang sama kayak Pak Wahiri. Iya. Nah, bagi teman-teman yang masih bekerja, saya sarankan ini pertama dulu dah. Kita ingat dulu kita waktu gabung itu seperti apa. Pasti mereka, teman-teman kayak saya ini gabung pertama seperti apa. Oh, saya pengen punya bisnis lain dan untuk mempersiapkan pensiun. Kalau karyawan kan pensiun. Nah, di situ nanti kan timbul ada mindset dan motivasi bahwa kita ini harus benar-benar serius meskipun ini di awal kita gabung ini adalah hanya untuk menambah sampingan dan sebagainya. Nah, saya di YouTube ini saya disiplinnya adalah seperti ini, spesifiknya adalah saya kalau menjalankan bisnis itu adalah harus totalitas. Nah, totalitas. Nah, saya karena waktu saya sangat terbatas, maka totalitas saya itu saya berikan waktu khusus. Contohnya seperti yang saya cerita tadi, kalau saya bangun pagi itu ya langsung aktif di YouTube ya sebelum kerja sudah selesai, misi pun sudah selesai. Boleh Pak, boleh tahu nggak bangun paginya jam berapa Pak? Ya rata-rata jam 4:30 ya, jam 4 sudah mulai alarm itu udah mulai bunyi dan sudah menjadi kebiasaan. Bahkan sebelum alarm bunyi pun kita sudah kadang bangun aja, kita jam 4:30 itu udah bangun subuh ya, kita menjalankan aktivitas subuh, terus kita biasa jalankan YouTube, misi, dan yang teman-teman yang sudah mulai bangun kita kejalankan, nah situ sudah paham dengan saya rata-rata tim saya. Ini pagi lihat Pak Heri ini lebih panjang dan kadang langsung telepon. Jadi di situ saya pagi itu disiplin banget dengan waktu itu. Terus saya kadang nge-share di grup juga itu pagi udah materi motivasi, materi hanya gitu juga. Saya say hello semua di grup. Nah, terus nanti dilanjutkan siang apabila ada chatting-chatting dari teman yang belum bisa terbalas saat saya kerja. Nah, terus manajemen waktunya di malam. Nah, malam itu jam 7 ke atas itu saya sudah pasti online dan terbuka buat teman semuanya. Sampai paham nanti kalau seandainya memang sampai malam pun kalau belum selesai saya selesaikan. Jadi intinya saat saya ada waktu itu saya langsung bilang apa yang belum jelas, apa yang belum dimengerti, selesaikan hari ini langsung sampai jelas, saya bantu sampai bisa. Nah itu loh. Jadi saya akhirnya di situ jadi merasa nyaman, tenang saat ada waktu itu langsung klik, jadi kita bantu sampai bisa. Nah, manajemen waktunya di situ sih. Yang penting kita disiplin, fokus bahwa ini adalah bisa dijadikan bisnisnya jangka panjang, bisa kita jadikan ya nanti kelak bisa kalau kayak saya pensiun lah sebagai ya untuk kedepannya. Mau karyawan kan pensiun, mau ngapain? Kalau Pak Herman kan luar biasa, sudah time-nya freedom ya. Ya, tentunya gini sih Pak, kalau yang saya tangkap dari cerita Pak Waheri ini, saya ngelihat benar-benar Pak Waheri ini kayaknya memanfaatkan waktu yang benar-benar singkat ya Pak ya. Boleh tahu nggak Pak, berapa lama Bapak mempertahankan melakukan pekerjaan ini sambil melakukan ya, istilahnya dalam artian ini membangun database ya di YouTube ini sambil melakukan pekerjaan yang Pak Waheri tekuni saat ini. Berapa lama sampai akhirnya Pak Waheri mencapai posisi platinum dan menjadi seorang premium leader clubs ini? Gitu. Jadi intinya adalah yang saya mau tahu berapa lama nih Bapak mengalami ini gitu. Wah, alhamdulillah ya Pak. Di sini kalau kita tekunin ya, kita orangnya supel, mudah bergaul, ini kelihatan cepat. Alhamdulillah saya ini tiap bulan bisa naik Pak. Bulan pertama itu bronze, kedua silver, terus gold sambil sekalian itu ada PLC naik ya. Alhamdulillah Agustus sudah platinum. Oke, itu kan hasilnya Pak, itu hasilnya. Yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan ketika kita bercerita tadi, saya mendengar bahwa Bapak harus bangun pagi, merelakan, artinya ada pengorbanan yang Pak Waheri keluarkan. Iya, betul. Kan pengorbanan kita beda-beda nih Pak, ada teman-teman yang mungkin ngorbanin uang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau Pak Waheri saya perhatikan kayaknya mengorbankan waktu, saya perhatikan. Nah, artinya kan ini sebenarnya mungkin waktu istirahat ya, yang jadi pendek, benar nggak sih Pak? Benar nggak? Saya nangkap begitu. Oke. Nah, kira-kira Pak Waheri itu melakukan itu dari awal mulai gabung di VTube sampai sekarang, itu berapa bulan Pak Waheri ngerasain susah-susahnya itulah? Itu deh. Ini pertanyaannya. Jadi curhat nih kalau cerita ini. Nggak apa-apa Pak, justru saya mau tahu isi hati Bapak. Biar teman-teman semua nih bisa lihat. Ya. Jadi awal bangun bisnis ini saya tidur pun kadang waktu awal sekali itu hanya paling 2 jam, 3 jam lah. Karena kenapa?
waktu awal itu kan belum banyak yang tahu. Jadi saya juga belum banyak duplikasi. Jadi belum banyak tim-tim saya mengerti tentang marketing plan, tentang cara daftar. Itu semua hampir ratusan, bahkan kalau WA itu masuk saya itu bahkan bisa masuk karena awal-awal ya 100, 200, 300 sampai 1000 kadang. Kalau telat saya baca, waduh ini peluangnya akan hilang. Makanya kadang saya aduh kadang pernah saya itu ya hampir yang full tidurnya hanya full ngerjain YouTube itu ya April sampai Mei ya, 1 bulan, hampir 1 bulan itu saya tidurnya sangat kurang, paling 2 jam, 3 jam. Mungkin teman-teman banyak tahu, kadang subuh jalan lagi, jam 12 malam masih hidup lagi, kadang masih diselingin Zoom, dulu kan masih kita Zoom ya, Zoom-nya terbatas masih 100 orang, jadi di situ, jadi apa perjuangan awalnya saya untuk itu adalah di 1 bulan pertama, dan ada hikmahnya juga saat penutupan registrasi yang pertama itu saya bisa istirahat. Jadi kalau sebenarnya waktu itu Fitup tidak mengadakan close register untuk update lebih baik, Pak Waheri itu nggak tidur-tidur kali ya? Wah, nggak tidur, tapi juga mungkin cepat dinamen ya, diambilnya ya. Amin ya Pak ya. Ya tampaknya kayaknya sudah dekat nih Pak Waheri. Nah, tapi gini loh Pak, maksud saya gini, ya kan kita tahu sambil kerja, terus tadi saya juga kan ada sempat singgung Pak, sebenarnya spesifiknya itu berapa lama Bapak ngalamin itu. Nah, terus Bapak tadi ada sempat ngomong tuh sama saya, ya, ini saya jadi curhat nih, jadi sedih. Nah, boleh tahu nggak sih Pak momen sedihnya Pak Waheri itu apa? Maksudnya dalam artiannya adalah ketika Pak Waheri berjuang di membangun database Fitup ini. Apa yang membuat tadi, maksudnya gini Pak, intinya saya simpelkan saja pertanyaan. Apa yang membuat tadi Pak Waheri merasa bahwa aduh saya jadi curhat nih Pak. Nah itu tuh. Nah bagian itu tuh apa? Triggernya itu yang tadi membuat Pak Waheri bilang, aduh saya jadi pengen curhat Pak, jadi sedih gitu. Apa tuh Pak? Coba bisa dikeluarkan lebih spesifik nggak Pak? Ya, jadi saat itu ya awal-awal daftar ya masih terlalu ya banyak masalah, problem, semuanya itu naik ke saya, jadi seperti saya itu customer service lah. Jadi banyak dicurhatin masalahnya, ini Pak, ini kendala ini Pak, kendala ini, semuanya ke saya tertuju. Jadi cukup berat banget, tapi ini memang ya perjuangan ya, alhamdulillah sekarang bisa meti hasilnya. Jadi pertama adalah banyak curhatan yang kendala, masalah, dan register susah, sulit, OTP tidak diterima, semua masuk ke saya Kak, seperti customer service. Dan saya juga tidurnya kurang, dan saat itu saya harus bangun pagi, harus bekerja lagi, dan harus konsentrasi di kerjaan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya juga waktu awal seperti itu kan otomatis juga keluarga juga mesti di rumah, kok mainnya apa terus, padahal di sampingnya ada anak, ada istri kan gitu kan. Jadi karena kita harus apa, jangan sampai peluang ini lepas, karena ini kan momentum. Nah itu jadi ya waktu ya harus dengan handle masalah, sampai ada yang bilang penipuan dan sebagainya, fotonya di screenshot dikirim lagi WA, itu kan dalam kondisi seperti itu kan. Nah harus tetap fokus kita pada itu, karena aku sudah punya mimpi bahwa ini bisnis terbaik, dan ini momentum saat pertama kita jadi pionir, jadi ini tidak akan 2 kali ya itu. Nah ini momentum ini, makanya saya tetap harus berjuang, ini harus bisa, semua harus terselesaikan. Nah sampai saya bilang sampai ke teman-teman, pokoknya jangan khawatir, saya bantu sampai bisa, Nah jadi seandainya ada yang waktu ya memang harus saya luangkan. Nah di situ makanya kadang sebenarnya Jadi gini Pak, artinya saya tangkap Pak Waheri ini ngalamin banyak banget kendala-kendala, khususnya yang kan dengan saya perhatiin ya, waktu, kayaknya kesulitan untuk tidur ya, terus cercaan ya Pak ya. Untuk sekelas Pak Waheri loh, area manager loh ya, yang biasanya kalau datang tuh langsung semuanya rapi nih langsung ya Pak ya. Ini sampai di istilahnya dibilang penipu dan sebagainya gitu Pak Waheri ya. Ya itu saya kan nggak pernah cerita bahwa saya profesinya apa saat itu, tetap saya dipanggil kakak ya kakak. Ya bapak ada yang panggil ya siapa aja, pokoknya
Emang waktu itu saya nggak pernah cerita latar belakangku siapa. Bahkan screenshot di foto dikirim saya, wah ini penipunya. Wah itu. Unknown Tapi computer alhamdulillah found. bahwa kita sudah siapa kali ini legalitasnya jelas. Jadi saya sudah lihat bahwa saya semuanya sudah saya sedikit sebelum bergabung saya pasti ya lihat legalitasnya jelas, semuanya sudah lengkap. Nah, kita tinggal jalan aja. Kita percayakan ke perusahaan bahwa kita tinggal fokus, sudah ada kendaraannya, kita tinggal fokus saja untuk tujuan kita. Ini sudah, menurut saya, sudah luar biasa. Nah, Pak, dengan kendala yang kayak gitu, Pak, bagaimana sih, Pak, cara Bapak ngejelasin VTube sama teman-teman? Khususnya, bagaimana nih, Bapak ada nggak sih kalimat sederhana atau apalah yang mungkin Pak Waheri sering gunakan gitu untuk cerita tentang VTube nih sama teman-teman. Ada nggak sih Pak? Gitu. Ya, ada ya. Yang pertama, kalau pertama saya pasti saya tanyakan sama motivasi dulu. Motivasinya apa gabung? Itu kalau sudah dia maksudnya oh saya pengen tambahan lagi pandemi apalagi yang seperti itu. Nah, itu kena dulu. Nah, saat itu baru saya, nah kerjanya ini sangat mudah. Pas kebetulannya ada 4 langkah sederhana. Saya tekankan di situ. Jadi supaya mantap bahwa kita tidak ribetkan dengan marketing lain dulu, bahwa kita kerjanya di sini sangat mudah. Jadi dengan kamu punya iman seperti itu, di sini bisa dicapai dan kerjaannya sangat mudah. Nah, yang saya tekankan di situ 4 langkah sederhana yang sangat mudah. Nah, ini ya suksesnya ada 4 langkah nih. Pertama adalah hanya cekin aplikasi. Yang kedua itu adalah menyelesaikan misi, cukup nonton 10 video iklan ya per hari, terus ajak teman ya minimal 20, terus ulangi langkahnya seperti itu. Nah, dari teman-teman saya tekankan itu, terus saya titikkan notnya. Kembali lagi pasti saya ingatkan, jangan khawatir, saya ajari sampai bisa. Gitu. Jadi Bapak sampai bilang kalau Bapak ini ya udah Bapak nanti posisinya kita seperti apa di YouTube ini kita kerja bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Kita bantu sampai bisa. Oke. Jadi kalau saya dengar cerita Pak Waheri ini mungkin 4 langkah sederhana ini adalah jadi kunci buat Pak Waheri ya. Tapi dari semua itu saya menangkap ada satu yang tersirat tadi Pak Waheri mengatakan, oh saya mencari dulu Pak motivasinya tuh apa dulu. Ya, jadi artinya Pak Waheri ini lebih cenderung, ini yang saya tangkap ya Pak ya, saya mungkin akan konfirmasi nih ke Pak Waheri. Jadi mungkin Pak Waheri akan langsung menemukan dulu apa sih sebenarnya motivasi mereka, bukan gitu ya Pak ya? Iya, motivasi. Baru Bapak. Ya. Oke, nah mungkin teman-teman semua ya kita tadi udah dengar sedikit tuh bahwa yang terpenting adalah memang menemukan motivasinya, apa sih sebenarnya yang diinginkan ya calon-calon referral kita ya, ini menurut Pak Waheri. Nah mungkin gini Pak, ini kan sebenarnya perjalanan singkat sekali ya. Kalau saya lihat itu kan ya April, Mei, Juni, sempat istirahat lagi ya, tidurnya cukup. Ya. Berarti sekarang nggak istirahat lagi dong Pak? Kan udah mulai makin semakin ke diamond nih. Semakin cerdas ya, cerdas. Jadi tinggal maintain, tinggal duplikasi, perkuat timnya aja duplikasi karena sudah banyak leader-leader. Nah itu yang bisa memperkuat kita. Nah, itu komunikasi. Jadi harus ditekankan komunikasi dengan leader-leader dan duplikasi ini yang sangat penting. Karena pasti dengan semakin banyak leader yang di bawah kita semakin kuat. Ya intinya sebenarnya gampang, simpelnya adalah saya mencetak leader. Nah, leader tak suruh duplikasi, saya mencetak leader lagi. Jadi dibanyakin leader-leader nanti kerjaan kita semakin gampang. Nah, alhamdulillah sekarang ya bisa tidurnya, bangun tidur dapat poin gede ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya saya ngambil rangkuman dari sedikit kalimatnya Pak Waheri tadi ya, buat teman-teman semua yang lagi nonton, bahwa Pak Waheri ini mengatakan menciptakan leader, ya mungkin sebenarnya adalah menciptakan diri kita ya Pak ya, di dalam tim kita. Oke. Ya saya kalau ngelihat nih teman-teman tadi Pak Waheri mengatakan bahwa dia mengatakan satu kalimat yang benar-benar menarik buat saya, ya, yaitu saya bantu sampai kamu ngerti dan kamu bisa. Ya, kuncinya Pak Waheri ini kayaknya gitu ya Pak ya. Jadi pokoknya sampai dia bisa jalan, sampai dia ngerti semuanya, baru Pak Waheri berikan kesempatan untuk belajar gitu ya Pak ya. Iya betul. Pokoknya itu. Nah Pak, ini kan kita udah ngomongin, kenapa Pak? Gimana coba boleh ulang? Itu kan akhirnya membuat kita dengan orang yang tahu referral kita nyaman dengan kita. Oh, saya hebatnya bisa gitu. Yes. Ada rasa chemistry nyaman gitu ya Pak ya. Nyaman.
Nah, ini itu kan dari segi strategi ya, dari bagaimana cara tadi jelasinnya, dari disiplinnya kita bisa belajar dari Pak Waheri nih teman-teman semua sekarang. Nah, saya pengen tahu nih eh, perubahan hidup apa sih Pak yang sudah Bapak dapat dari Fitur? Ya, kalau ngomongin YouTube ya alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya saya kerja dengan kesibukan ini ya, terus waktu yang terbatas. Sebenarnya saya sudah mencari YouTube ini lama ya. Jadi mencari bisnis online terus karena kan saya pengennya kerja tidak terganggu dan saya punya sampingan tidak terganggu. Bahkan kalau teman-teman dulu bilang kok kamu nggak bikin kopi shop atau bikin toko atau bikin laundry. Lah saya kan waktunya sangat terbatas. Jadi saya cari yang bisa saya kerjakan. Jadi saya akhirnya perjalanannya panjang dari jualan di Facebook, Instagram sampai ketemu Tokopedia, ketemu Bukalapak dan sebagainya. Itu saya perjalanan saya lalui dan kesimpulan saya menemukan Fitup ini dikenakan oleh Bapak Leo. Alhamdulillah terima kasih Pak Leo ya telah memperkenalkan saya. Oke. Ini kesimpulan perjalanan saya mencari sangat panjang ketemu namanya Fitup. Nah kalau boleh disimpulkan teman-teman semuanya, ini Fitup pencarian saya sudah panjang bertahun-tahun di dunia online. Nah ketemu namanya Fitup. Sayang-sayang teman kamu melepaskan bahwa ini adalah kesimpulan saya yang paling mudah sekali. Yang paling Artinya ini yang paling mudah dong Pak Waheri yang selama ini pernah dijalankan. Iya. Nah, semudah-mudahnya tadi ya Pak ya, nggak bisa tidur ya. Tidurnya 2 jam gitu ya. Itu paling mudahnya Pak Waheri itu ya. Nah, tapi gini Pak, maksud saya gini, ya kan ini proses pencarian Pak. Artinya kan Bapak sudah, kalau kita ngomong proses pencarian itu kan artinya itu pas sebelum ketemu Pak. Ini kayak kita belum ketemu, kita proses. Nah, kalau yang mau saya tahu lebih jelas lagi adalah sebenarnya apa sih yang Bapak sudah dapat dan hidup kan gini, kita mendapatkan sesuatu sehingga kita jadi berubah, benar gitu Pak ya? Ya betul, nah, ya. Nah boleh nggak Pak diceritain perubahan hidup apa yang mungkin terjadi ketika Pak Wahiri mencapai posisi saat ini? Karena Fitup, Bapak berubahnya apa gitu? Ini kayak gitu. Ya, iya. Ini ya luar biasa ya Fitup ini salah satu pencarian tadi dapat Fitup dan Fitup ini saya jalankan. Alhamdulillah di musim pandemi ini ya otomatis kita kayak hutang-hutang sebagainya itu ya kita tidak terbayar. Nah, saya termasuk orang yang berhutang, yang punya hutang dan alhamdulillah dengan Fitup ini saya bisa membayar ya terutama juga karena ini berkah saya sudah naik tingkat terus Pak. Jadi alhamdulillah bangun tidur dapat poin tadi. Ya ini bisa buat saya untuk hutang saya dan saya sampai saat ini juga punya cita-cita dan ini adalah yang memang mencekik saya ya. Rumah ini kan 15 tahun ya. Jadi yang rumah saya tempatin ini kan 15 tahun ya per bulan kurang lebih kan 5 juta ya. Gaji bisa kena di rumah aja udah habis, makanya ini harapan besar saya dalam Fitup ini sangat besar sekali untuk segera melunasi rumah ini karena 15 tahun ini bagi saya waduh luar biasa. Nah, itulah ya, jadi udah bisa melunasin dan alhamdulillah juga dompet tidak kosong sekarang. Jadi selalu aman kalau di jalan mana karena kalau begitu kurang ya bisa langsung tukar poin per hari. Luar biasa ini yang berubah luar biasa itu bisa kita gajian harian tidak nunggu 1 bulan lagi kalau kita seperti karyawan kan ini bulanan biasanya Pak Irwan. Jadi bulanan kan. Nah, jadi ini bisa harian, sangat luar biasa. Ada poin bisa tukar langsung hari itu. Jadi artinya sekarang Pak Waheri merasa ada satu perubahannya tadi saya dengar ya bahwa sekarang sudah bisa mulai melunasi beberapa hutang ya Pak ya, khususnya hutang yang saat pandemi. Terus juga kalau saya lihat kayaknya terasa lebih aman ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada uang saya langsung cairin aja gitu ya. Oke. Jalan langsung 3 jam loh, luar biasa. 3 jam ya. Ya benar, jadi ada perasaan aman di situ ya Pak. Jadi itu mungkin perubahan hidup yang Pak Waheri alami. Nah, mungkin boleh nggak sih Pak satu pertanyaan ini saya mau pertanyakan ini nih Pak.
Apa sih Pak arti Fitup buat Bapak? Nah, arti itu buat saya ya. Jadi momok kayak saya ini kayak karyawan itu jadi jelas yang menakutkan adalah nanti kalau kita pensiun ya. Jadi pensiun itu kita sudah tidak tahu nanti mau ngapain atau mau menjadi beban anak kita. Kita sebagai orang tua kan beban semakin ke sini semakin tinggi ya, beban hidup itu semakin tinggi. Nah, kalau kelak kita tua nanti apakah kita punya warisan yang bisa diwarisin ke anak, apakah kita menjadi beban buat keluarga, buat anak nanti kelak tua. Nah, bagi saya arti hidup ini sangat penting. Saya bisa mewujudkan cita-cita saya ya untuk ke depannya untuk sebagai bisnis yang sampai kelak saya pensiun dan bisa saya ya mendapatkan passive income. Nah, itu cita-cita saya. Ini sangat ya sangat berarti banget saya karena saya mencari bisnis itu udah lama sekali. Saya baru menemukan yang luar biasa ini ya di Fitup. Saya semuanya saya lakukan bahwa saya jualan online, saya malam pun ngepack, kalau pas pagi saya harus mampir ke itu terus. Wah, berarti kan ini masih membutuhkan fisik kita. Nah, kalau di Fitup ini kan bisa menjadi passive income yang luar biasa bagi saya. Nah, harapan saya ini adalah bisnisnya adalah sangat berarti sahabat saya. Saya mencari udah lama sekali bisnis seperti ini dan ini ketemu dengan Fitup dijodohkan. Alhamdulillah saya bisa nanti bisa menjadikan warisan buat anak saya dan saya insya Allah semoga tidak membebankan ya, membebankan ini ya nanti sampai pensiun jadi beban anak ya. Itulah menurut saya hidup ini akan berarti bagi perjalanan hidup saya yang akan ke depannya. Oke, jadi arti Fitup buat Bapak ini tentunya penting sekali ya Pak. Maksudnya Ya, saya bisa ngelihat nih, saya bisa ngerasain kayaknya ada satu hal yang dari tadi Bapak mengulang-ulang terus dan saya nangkep itu Pak. Bapak mengatakan bahwa ada cita-cita yang ingin Bapak sampaikan. Maksudnya Bapak ingin menyampaikan, ada satu cita-cita saya, Bapak mengulang ini berkali-kali. Ya, sadar atau ya, nggak sadar, saya cuma pengen tahu aja Pak, apa sih Pak mimpi yang paling besar buat Pak Waheri? Dan mungkin saya nggak tahu ya, maksudnya gini, mimpi mimpi kan tadi Bapak ada bilang cita-cita pengen saya wujudkan gitu. Artinya kan mau diwujudkan dengan menggunakan bisnis Fitur. Nah, apa sih Pak mimpi terbesar Bapak? ya. Mimpi terbesar ya sangat sebenarnya mimpi terbesar saya sebagai seorang muslim sebenarnya kan kita ini kan sebenarnya saya ini kalau muslim ya saya itu kan kalau mau beribadah apa kan menggunakan uang dan bahkan saya kan masih punya hutang-hutang ya kan kalau boleh dibilang meskipun saya sudah punya pekerjaan yang tetap ya udah jabatan tapi kan kondisi berarti kan hutang-hutang saya harus lunasin dulu, terus saya bisa melakukan ibadah pun dengan uang, seperti kita mau ibadah umroh, mau ibadah haji, dan sebagainya kan, itu yang saya belum pernah lakukan kayak umroh aja, saya juga belum pernah. Jadi saya pengennya cita-cita itu pertama adalah pasti yang kayak hutang-hutang kita ini, tuh. Saya ini yang sangat ya terutama kayak rumah ini kan jelas kita udah KPR udah 15 tahun, jadi cita-cita pasti saya yang pertama lunasin rumah, terus kedua kalau sudah punya rumah pasti ya kayak umroh, terus sekarang ya jujur aja bisa beli mobil dan membahagiakan orang tua. Itu masih panjang, ternyata saya kerja sampai lama, sampai ibaratnya dari panjang ya sudah di perusahaan ini pun saya sudah 16 tahun pun ya. Jadi saya pengennya adalah lebih membahagiakan orang tua juga. Jadi bagi diri saya, terus bagi keluarga juga. Jadi itu sih. Jadi kalau boleh dibilang pencarian saya bisnis ini ya Ya, di situ dan ketemu dengan Fitup ini alhamdulillah dan sangat berarti Unknown mungkin ini computer adalah found. akan menjadi saya kedepannya untuk menjadi bisnis yang mungkin akan menjadi utama bagi saya. oke. Terakhir Pak dari saya. Tadi saya sempat mendengar bahwa Pak Waheri mengatakan ingin membahagiakan orang. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, apa yang belum Bapak lakukan untuk orang tua dan Bapak mau wujudkan lewat? Yang jelas ya kayak renovasi rumah dan sebagainya itu seperti saya saat misalnya ya saya ini ya pulang ke rumah loh kamu kok misalnya
kok nggak bantu ini, begini, oh saya punya seperti ini, ya pengennya kan kita ngasih yang lebih ya ke orang tua ya. Ya itu jadi kadang saat itu saya itu kerja seperti ini kok, tapi kok nggak bisa ngasih full yang sesuai diharapkan, kelihatan. Jadi kalau kita pas saat kita misalnya pulang ke rumah orang tua ada yang apa bocor atau apa, ya kita kan pengennya langsung benerin atau enggak, kalau kita harus nunggu gajian dulu atau sebagainya kan kita sedih, harusnya kalau hujan kan pasti hujanan dulu baru kita bantu. Kalau misalnya ini kan kita langsung kasih uang, oh ini benerin aja, wah, kalau punya uang langsung kan, wah ini benerin aja Pak Bu, ini langsung aja, nah, kan enak, tidak menunggu mikir hujan dan sebagainya. Jadi itulah jadi kesan di sininya kalau pulang di ibaratnya di apa ya, disambati atau dikasih keluhan apa itu ya, kita masih mungkin tidak hari itu juga ya, harus menunda dulu. Kalau bisa hari itu juga kan mungkin insya Allah tambah berkah gitu ya. Amin Pak, amin. Oke deh Pak Waheri, kita terima kasih banget Pak Waheri karena mau ngeluangin waktu untuk malam hari ini cerita sama teman-teman yang ikut ya di acara webinar kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita berterima kasih buat Pak Waheri. Kita juga mendoakan Pak Waheri mencapai semua mimpi-mimpi besar Pak Waheri ya, yang tadi sudah diceritakan kepada kami, telah dibagikan kepada kami semua pada malam hari ini. Nah, mungkin saya akan menutup acara ini Pak Waheri. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu Pak. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih sekali sudah cerita-cerita juga sama kita, dan kita jadi saya dapat kesimpulan bahwa orang yang sibuk sekalipun, even dia tidak punya waktu, tetap bisa sukses lewat bisnis ini, dan bahkan sekarang membantu kehidupan Pak Waheri mungkin 50-80% ya Pak ya, dari saya yang dengar cerita Bapak. Nah, teman-teman semua, acara webinar kita pada malam hari ini kita sudah selesai, kita sudah menuju penghujung acara, dan tentunya kita sudah mendengarkan ya cerita yang luar biasa dari salah satu orang yang ya menurut saya panutan ya. Kenapa? Karena ya menunjukkan sosok leader yang luar biasa, dan kita bisa belajar banyak dari Pak Waheri pada malam. Nah, teman-teman, saya dan Pak Waheri, Bu Memei, beserta tim dari Future Viewtech mengundurkan diri, dan kita